ngomong tentang Global Innovation Index Indonesia di tahun 2017, Indonesia itu ada di urutan yang ke-87. Dan mulai 2018 sampai 2020 itu konsisten ada tetap di urutan 85. Itu bukan angka yang memuaskan. Artinya kita kalah di Asia aja, di Asia Tenggara saja kita ada di urutan yang ke-7. Mengapa bisa demikian? Apa memang karena inovasi kita tidak banyak dilakukan? Nah, ini yang akan kita bahas, terutama nanti dari sisi aspek pola pikirnya, mindsettingnya terkait inovasi. Salah satu yang harus dipikirkan oleh kita adalah jangan sampai kita terjebak dalam inovasi yang artifisial, yang inovasi yang tidak membawa kepada keunggulan, tapi malah memunculkan ketergantungan. Biasanya adalah inovasi yang relatif hanya stempel, di mana karya bangsa kita cuma sedikit. Kebanyakan yang lainnya adalah karya bangsa yang lain, dan kita ketergantungan akhirnya yang terjadi. Nah, inovasi yang sesungguhnya itu yang akan membawa keunggulan adalah ketika benar-benar kita bisa menjadi inventing, menjadi penemu. Dan temuan kita itu lebih dominan. Kalaupun kita butuh dengan kolaborasi dengan pihak luar, itu hanya bagian sedikit saja, bukan jadi yang paling utama dominan. Kabar gembiranya adalah terjadi integrasi dengan berdirinya Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, sehingga nomenklatur dan kelembagaannya bisa terintegrasi dengan baik. Ya, itulah pasiennya itu. Namun kita harus memikirkan tidak cukup nomenklatur dan kelembagaannya, bahwa ada permasalahan terkait dengan sumber daya dan programmingnya, dan serta audit dan akuntabilitasnya. Kalau kedua hal itu tidak coba kita integrasikan secara menyeluruh, maka innovation itu seakan-akan menjadi problem, menjadi masalah, bukan sebagai sebuah solusi, sehingga relatif menjadi segan untuk melakukan terobosan-terobosan, segan untuk melakukan inovasi-inovasi karena ujungnya akan bermasalah secara regulasi. Ada unsur resiko di dalamnya kalau ternyata itu tidak dilakukan secara terintegrasi, secara holistik. Kuncinya adalah kita harus memastikan bahwa inovasi itu berbasis intelektual autonomi. Mari kita mulai bertanya tentang esok masih ada. Ini bukan tentang hari besok, ini tentang masa depan. Dan ini bukan tentang kebiasaan, tapi ini tentang apakah besok kita akan unggul atau tidak, apakah besok kita itu akan biasa-biasa saja, atau apakah kita besok itu menjadi lebih jelek lagi atau berkurang karya-karya kita. Tugas kalian bukan memprediksi dengan mengkaji kejadian masa lalu. Itu tugas akademisi. Tugas kalian memprediksi dengan imajinasi dan fiksi agar esok masih ada. Mills 22. Itu adalah penggalan pesan seorang atasan terhadap anggotanya saat evaluasi terhadap berbagai operasi-operasi rahasia, operasi-operasi hebat luar biasa yang dilakukan dalam film Mills 22, di mana ada aktor Indonesia ikut bermain di dalamnya. Sama seperti yang sering kami sampaikan dalam workshop kami terkait tarian jaipongan, tarian kecak, tarian tortor, tari piring, dan apakah tarian Andromeda,
tarian Tata Surya, Bima Sakti, atau Antartika. Kedua kelompok itu alhamdulillahnya contohnya sudah diabadikan dalam lukisan. Dua kelompok lukisan berbeda, yang satu terkait linear thinking dan satunya lagi adalah exponential thinking. Yang satu mengandalkan masa lalu dengan segala sesuatu yang harus ada literaturnya atau hasil kajian akademis dan ada benchmarkingnya untuk bisa diamati, ditiru, dan dimodifikasi. Satunya lagi adalah tarian yang menjadi simbol gambaran tentang kemampuan menciptakan nilai, create value. Kemampuan untuk menciptakan, membuat sesuatu yang baru yang sama sekali tanpa ada literatur sebelumnya. Sayangnya, banyak organisasi dan instansi, mungkin karena kebiasaan standarisasi dan terlalu dominannya pendidikan orientasi otak kiri, menyebabkan kesulitan dan jarangnya yang memetakan terlebih dahulu konsep organisasinya, tupoksinya mereka itu sebenarnya dijabarkan dalam realitasnya itu dengan tarian Jaipongan kah atau tarian Andromeda. Seakan semuanya harus dengan tarian Jaipongan. Entah mengapa terbentuk pola pikir dan kerangka pikir seperti itu. Ada yang organisasi sudah jelas-jelas dia itu harus tariannya Andromeda. Akhirnya berjalan prosesnya seperti layaknya tarian Jaipongan. Aktivitas workshop yang kami sampaikan terkait dengan jenis tarian itu sangatlah seru dan menyenangkan. Itu sebuah pendekatan spesial ciptaan kami untuk memudahkan pemahaman para peserta. Itu juga akan sangat memberikan inspirasi dan mudah-mudahan menimbulkan kepercayaan diri untuk melakukan inovasi dan merasa bahwa kita tidak selalu tergantung kepada yang sudah ada sebelumnya untuk jadi pengikut, tidak hanya sekedar kreativitas atau ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Semakin sering saya berinteraksi dengan banyak kementerian dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten, akhirnya saya jadi paham mengapa sulit dan berat selalu disampaikan oleh mereka kalau mendorong penggunaan imajinasi dan fiksi atau tarian Andromeda dalam urusan formal mereka, dalam pemrograman atau sebenarnya masih penganggaran. Karena ternyata banyak hal yang terkait strategic manajemennya, strategic frameworknya, kerangka strategiknya difasilitasi oleh pendekatan akademik yang suka atau tidak suka masih dominan dengan tarian Jaipongan. Dan relatif mereka selalu menyampaikan mereka akan bermasalah secara laporan pertanggungjawaban. Yang laporan pertanggungjawaban tersebut berbasis bukan programming tapi relatif berbasis penganggaran, berbasis bagaimana alokasi uang dan bagaimana uang itu digunakan dan bagaimana uang itu akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Sentralnya masih pada uang. Apalagi dengan pola pikir perencanaan yang masih begitu dominannya dengan rational planning di dalam situasi yang begitu dinamik sekali, banyak berubah. Seakan-akan cuma punya satu skenario
yang harus dibangun, dan sehingga harus revisi dan revisi ketika menghadapi dinamika. Padahal idealnya kita sudah harus mulai berpikir dalam rembuk integritas nasional kelima di Tangsel. Sempat disampaikan tentang bahwa kita perlu untuk bukan sekedar audit keuangan, tapi harus mulai dominan audit kinerja, malah kalau bisa dengan audit yang prospektif ya ke depan, audit yang solutif. Jadi relatif akhirnya kita tidak begitu dominannya terkait dengan keuangannya, penganggarannya, tapi ke programmingnya, bagaimana keselarasan berbagai sumber daya, bukan sekedar uang, tapi bagaimana uang, manusia, terutama manusianya, terutama kompetensinya, itulah yang menjadi senjata utama untuk programming. Memang ada tugas-tugas yang perlu, tugas-tugas atau tupoksi yang dengan gaya jaipongan, dan ada pula yang tugas-tugas yang Andromeda. Mungkin Anda mulai berpikir tempat kerjanya, organisasinya, atau usaha yang dimilikinya itu lebih dominan mana gayanya. Tidak ada yang salah dari keduanya. Yang diperlukan adalah kecocokan dan keselarasan. Kadang suatu organisasi membutuhkan keduanya secara sekaligus untuk bisa tetap unggul, untuk dia tetap bisa berkata, esok masih ada. Tarian Andromeda adalah tarian yang tidak akan ditemukan di Google sekalipun kalau Anda searching. Seperti layaknya karya kami diantaranya terkait visium dan pengendalian posisi kunci dan yang lain-lain yang dicari di Google belum tentu ada, dan kalau dicari di Harvard pun sekalipun mungkin tidak ada juga, karena memang itu adalah karya pendekatan imajinasi. Tarian Andromeda. Anda pemimpin, tokoh penting, agen perubahan, orang-orang yang diandalkan oleh suatu organisasi atau suatu bangsa, atau Anda adalah segelintir orang yang bukan mayoritas, yang tentunya akan menentukan arah atau hari esok Indonesia, hari esok organisasi Anda, yang biasanya dipetakan kurang lebih sebesar 20% menurut teori Pareto 20-80. Atau ada teori sosial lainnya, untuk perubahan itu dibutuhkan 2,15% orang unggulan. Dan kalau Anda memang orang unggulan itu, tokoh-tokoh penting itu, agen perubahan, selayaknya Anda bisa tarian Andromeda. Karena kalau tidak, maka seperti pesan dalam film yang tadi saya sampaikan, masihkah ada esok? Masih adakah esok? Kami siap membantu, memfasilitasi apakah tupoksi organisasi Anda dominannya itu jaipongan atau Andromeda. Kami siap membantu untuk memastikan pencapaian tujuan dan bagaimana menjabarkannya dengan kebutuhan kompetensi, proses, teknologi, regulasi, dan tentunya risikonya. Dan ketahuilah, kalau ternyata Anda sebenarnya organisasi yang seharusnya tariannya Andromeda, dan Anda gagal menjabarkan hal yang tadi dengan nuansa Andromeda, sebenarnya Anda sedang membuat situasi di mana Anda bertanya-tanya dan tidak jelas, atau ditanya masa depan, tahu kelak, dan bertanya, esok masihkah ada?
lukisan-lukisan yang menggambarkan Jaipongan atau Andromeda itu bisa Anda saksikan di galeri lukis Asep Dunia atau di rumah kubisme di Taman Indonesia Bahagia. Saya Asep Khairullah, dan tentunya kita untuk mengajak selalu berubah lebih baik lagi, membangun nilai-nilai, menciptakan nilai-nilai baik secara nilai norma maupun nilai kualitas kehidupan kita untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang lebih bahagia. Dan lebih spesifik lagi, mudah-mudahan kita bisa 5 besar indeks kebahagiaan dunianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.